Halo sobat, berjumpa lagi di channel Kedai Kopi. Terima kasih sudah mampir ke channel ini. Realme Indonesia resmi meluncurkan smartphone terbaru dari lini C series, yaitu Realme C30. Nah, bagi sobat yang tertarik untuk membelinya, alangkah baiknya simak dulu 9 kelebihan dan kekurangan Realme C30. Tapi sebelum lanjut nonton, jangan lupa ngopi dulu. Kalau sudah, silahkan like dan subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi semua orang. Pertama, dapur pacu powerful. Di sektor dapur pacu, Realme C30 menggunakan chipset buatan Unisoc seri Tiger T612. Tiger T612 merupakan chipset dengan CPU 8 inti. 2 inti pertama adalah Cortex A75 1,8 GHz dan 6 inti sisanya adalah Cortex A55 1,8 GHz. Setelah membahas profil singkat jeruan smartphone, kini saatnya membicarakan performanya. Menurut klaim Realme, chipset ini memperoleh skor Antutu sebanyak 210 ribuan poin. Skor tersebut tergolong cukup tinggi. Smartphone ini sudah sangat mumpuni untuk menjalankan tugas-tugas harian seperti browsing, membuka aplikasi media sosial, berkirim pesan di WhatsApp, hingga memutar lagu atau video. Lantas bagaimana performanya untuk main game? Berdasarkan pengujian, smartphone ini mampu menjalankan game COD Mobile pada setelan grafik medium dengan frame rate high. Sementara itu untuk game PUBG Mobile, setelan maksimum yang bisa dipakai adalah grafik HD dengan frame rate medium. Gameplaynya berjalan lumayan lancar tanpa adanya lag. Kedua, baterai besar. Di sektor daya, Realme C30 dibekali baterai besar berkapasitas 5000 mAh. Menurut klaim Realme, baterai smartphone ini awet untuk menemani pengguna sehari penuh. Realme juga membekalinya dengan fitur mode hemat ultra. Jadi jika baterai smartphone tersisa 5%, sobat nggak perlu cemas. Karena ketiga fitur tersebut diaktifkan, smartphone ini diklaim bisa digunakan untuk chat WhatsApp selama 1,5 jam, memutar musik di Spotify 4 jam, atau telepon selama 2,3 jam. Ketahanan baterai smartphone ini tergolong sangat awet. Ketiga, OS ringan. Untuk software, Realme C30 menjalankan Realme UI Go Edition berbasis Android 11. UI tersebut diklaim bisa bekerja dengan lancar meski RAM smartphone hanya 2 GB, sehingga kecepatan membuka aplikasi meningkat. Dari segi performa, jadinya sobat bisa membuka aplikasi 20% lebih cepat. Dengan memori ekstra hingga 270 MB, sobat dapat menjalankan banyak aplikasi dan game secara bersamaan hingga 4 aplikasi di latar belakang, tanpa khawatir akan merasakan lag ketika memorinya penuh. Keempat, memori berjenis UFS. Realme C30 menggunakan memori berjenis UFS 2.2. Memori jenis ini memiliki kinerja yang lebih baik dan kecepatan yang meningkat hingga 300% daripada eMMC 5.1. Membuat transfer file dan peluncuran game lebih cepat. eMMC hanya bisa melakukan tulis dan baca dengan cara bergantian, sedangkan UFS bisa melakukan tulis dan baca dalam waktu bersamaan. UFS ini diibaratkan seperti SSD di perangkat komputer. Kelima, desain stylish. Realme C30 memiliki desain yang terbilang stylish. Smartphone ini mengusung desain dengan tepi bodi yang flat sama seperti Realme C35. Realme menamainya dengan vertical stripe design terinspirasi oleh bagasi. Desain bodi belakangnya dibuat keren dengan motif garis-garis vertikal. Garis-garisnya rapi seperti 3 dimensi sehingga menggenggam smartphone ini seperti perasaan bepergian. Smartphone ini tersedia dalam 3 pilihan warna menarik, yakni bamboo green, light blue, dan denim black. Nah, selain kelebihan-kelebihan tadi, tentunya Realme C30 juga punya sejumlah kekurangan yang perlu sobat pertimbangkan sebelum meminangnya. Pertama, tidak ada fingerprint. Sayang sekali Realme C30 tidak dibekali sensor fingerprint, baik itu di belakang ataupun di samping. Itu mengapa bodi belakangnya terlihat begitu bersih. Ketiadaan sensor ini sebenarnya terbilang wajar, mengingat harganya yang begitu murah. Meski begitu, jika sobat mencari smartphone 1 jutaan yang ada sensor fingerprint, masih ada beberapa smartphone merek lain seperti Infinix Smart 4 atau Infinix Smart 5. Bahkan Advan G1 yang notabene smartphone lokal saja sudah dibekali sensor fingerprint. Kedua, single kamera.
Di sektor fotografi memang tak banyak yang bisa diharapkan dari Realme C30. Harganya yang murah membuat Realme harus rela menyunat banyak fitur. Realme hanya menyelipkan konfigurasi single kamera saja sebagai persenjataan kamera belakang. Resolusi kameranya juga terbilang rendah, yaitu 8 megapiksel. Secara overall, kameranya masih tetap berjalan sebagaimana fungsinya. Asal jangan harapkan detail yang tajam, maka kekurangan yang satu ini masih bisa ditoleransi. Tak lupa di bagian depannya juga tersemat kamera selfie beresolusi 5 megapiksel. Hasil bidikannya terbilang biasa saja. Ketiga, port micro USB. Sayang sekali Realme C30 tidak gunakan port USB-C. Smartphone ini masih memakai micro USB yang ketinggalan zaman untuk standar masa kini. Alhasil, sobat harus memperhatikan dengan baik-baik posisi port saat hendak mengecas. Hal ini tidak seperti USB-C yang bisa dicolok bolak-balik. Pemakaiannya juga terbilang lebih ribet dan kecepatan transfer data yang kurang baik. Keempat, tanpa fast charging. Realme C30 memang dibekali baterai berkapasitas besar, namun sayang smartphone ini tidak didukung teknologi fast charging. Daya maksimal yang bisa diterima hanya 10 watt, sesuai dengan charger yang diberikan. Sobat butuh waktu sekitar hampir 3 jam untuk mengecas dari kondisi baterai kosong sampai penuh. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai kelebihan dan kekurangan Realme C30. Semoga bisa membantu sobat sebelum membeli smartphone ini. Thank you udah nonton, semoga bermanfaat, dan saya admin Grey Copy pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you.